Assalamualaikum. Aku mau jahit baju anakku dulu. Lasak kali kalau pakai baju. Ampun. Oh, koyak. Tapi mau dijadikan kain lap, apalagi dibuang. Sayang ya kan. Orang masih bagus bajunya. Orang anak aku peminta ampun lasaknya. Lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini. Pantang nampak pohon dipanjati. Udah kayak monkey. Mungkin nular aku mungkin ya. Aku pun waktu kecilnya doyan manjat aku. Cerita sambil jahit kita ya. Aku mau cerita soal orang tua yang menuntut anaknya untuk menunjukkan rasa baktinya kepada orang tua. Ini kisah nyata, tapi bukan aku yang alami. Lebih tepatnya teman adikku yang alami. Waktu itu aku lupa sih, waktu itu masih SMA lah kami, seingat aku. Jadi adikku punya kawan, kita sebut aja lah, namanya Depi ya kan. Jadi dulu si Depi ini keluarganya terbilang mampu lah. Jadi sebentar, bersin aku. Bapaknya kerja di kapal, lumayan lah pendapatannya. Jadi nggak tahu lah kejadiannya kayak mana ya kan. Tahu bapaknya berhenti dari kerjaannya, ya otomatis lah mempengaruhi ekonomi keluarga ya kan. Bapaknya cuman buka usaha warung kecil-kecilan, kayak macam-macam jualan sabun, jualan jajanan. Otomatis kurang banyak lah pendapatan, karena waktu bapaknya kerja di kapal ya kan, lumayan gajinya besar. Jadi rupanya si bapaknya ini bilanglah sama anak gadisnya, si Depi ini lah. Pertama bukan si Depi, kakaknya si Depi. Sebut aja lah namanya Widya ya kan. Wid, ekonomi kita kan lagi susah, kata si bapaknya. Bantu keluarga kau sedikit, kenapa? Nanya lah si Widya ini. Bantu apa, Pak? Gini, ada kawan papa mau nikah lagi, dia kan duda. Kawan si papanya ini kerja juga di kapal itu. Gatal ya. Jadi nanya lah si Widya, kenapa emangnya apa? Ya dia mau cari istri lagi. Dia rupanya seorang makau. Belum aku udah ketawa sendiri, aku membayangkan ya. Terkejut lah si Widya ini. Enggak lah katanya, ada aja papa nih katanya. Masa kawan papa jadi menantu papa, kan lucu. Gak apa-apa lah Wid, kata papanya, kan lumayan, dia pendapatannya lumayan loh. Hitung-hitung kau berbakti lah aku sama orang tua. Nah kayak gitu kan kata papanya. Ya nggak mau lah si Widya ini, karena kenapa? Karena posisinya dia pun udah ada pacarnya. Nggak mau dia putus sama pacarnya hanya untuk laki-laki yang umurnya sama kayak papanya. Nggak mau dia. Nggak, Widya udah ada pacar. Jadi karena si Widya nih nggak mau, bapaknya ini keras juga menjodohkan anaknya sama kawannya nih. Oke, karena udah kepepet kali tak kayak mana nggak ngerti lah aku. Ditawarkannya lah sama anak nomor 2-nya nih, si Depi itulah.
Si Depi dia bilang kayak gitu, dia nggak kayak si Widya, dia lebih penakut dia. Diamlah dia, nggak bisa ngomong. Widya marah lah waktu itu ya kan. Kok sama dia nggak dapat gila adiknya pula, mau diapa ya kan. Marah-marah, mencak-mencak lah dia sama bapaknya. Nggak mau dia adiknya dinikahkan sama kawan papanya ini. Tapi karena si Depi ini anaknya nggak terlalu nggak berani anaknya ya kan, nggak berani ngomong gitu. Dia cuma bilang gini sama bapaknya, nantilah pap, Depi pikir-pikir dulu, kayak gitulah kata si anak ini ya kan. Ya kalau bisa kau terima aja lah, biar senang hidupmu di masa tua nanti, itu kata bapaknya. Ya udah pokoknya Depi pikir-pikir dulu, kata si Depi. Datang si Depi ini curhatlah sama adik aku, Rin kayak mana nih gini. Sebenarnya tahu nggak aku, adik aku pun geli dengarnya kan. Kita bayangkan lah ya kan, memang katanya cinta sama manusia ya kan, tapi kan apalah masalahnya posisinya ini kan kawan bapak kita, apa nggak aneh tuh nanti hubungannya ya kan. Ya adik aku cuma ngomong aja, ya udah kau tanya aja lah hati kau kayak mana. Nggak mau adik aku terlalu yang ngomong, terlalu ngompori, jangan kau terima gini nggak mau dia kayak gitu. Kau tanya aja hati kau kayak mana, pikir baik-baik, ini masalah menyangkut masa depan. Sanggup nggak kau dinikahi sama orang yang nggak kau cintai? Mak cakapnya lagi, nanti kau disentuh kalau malam harinya kayak mana, mau nggak kau? Karena ini bukan menyangkut hidup setahun 2 tahun ya kan, bisa bertahun-tahun, bukan waktu yang singkat. Apalagi namanya pernikahan, kok bisa jangan main-main ya kan. Pikir dulu bagus-bagus. Kalau apa namanya tuh, si Depi ini cuma nanya gini, tapi kalau kau lah jadi aku Rin, kayak mana, mau nggak kau? Jadi bilang adik aku lah, kalau aku di posisi kau ya jujur aku nggak mau, bukan apa-apa. Masalahnya dia kawan ayah kita, rasanya lucu aja lah kok jadi suami kita. Ibaratnya itu kan udah macam bapak kita juga jatuhnya, kayak gitulah kata adik aku. Oh aku baru ingat, itu memang aku kuliah, bukan SMA aku kuliah. Terus apa namanya tuh, masalah si Widya ini, adik aku kelas 3 SMA. Baru ingat aku, karena kami beda setahun aja waktu itu ya kan. Nah karena abis itu kan waktu si Widya nih, kok Widya pula, siapa tadi namanya, oh Depi, ini lo kok pakai nama samaran ya kan, suka terbolak-balik ini. Jadi waktu si Depi udah curhat sama adik aku tuh, ya adik cuma ngomong gitu aja, ya udah kau pikirkan aja lagi, balik lah. Tapi kalau kau tanya aku kayak gitu loh jawaban aku nggak mau ya. Dia aja si Depi tuh, kasian juga sih nengok dia, kata adikku ini. Ya di situ kalau kalian bilang kayak mana akhirnya nggak tahu, jujur nggak tahu. Karena kenapa? Karena memang posisinya waktu itu kan udah nggak lama ujian, ujian habis itu tamat. Begitu dekat-dekat tamat, adikku sempat nanya memang, kayak mana Pi, udah kau terima lamaran si bapak itu, katanya. Belum, aku aja masih mikir dia. Sampai tamat, lulus, udah mencari kemana-mana, yang satu kuliah di kota A, yang satu kuliah di kota B, ada yang kerja. Ya nggak tahu lagi lah adik aku. Apalagi masa itu bisa dibilang nggak macam sekarang ada video call. Zaman dulu kan ibaratnya masih SMS, telepon, biaya mahal. Nggak ada kontak-kontakan lagi adik aku sama si siapa lagi tadi namanya, Depi. takut tebak balik aku. Cuman itulah pas mendekat-dekat tamat itu, si Depi itu cuman cerita, katanya gara-gara masalah itu jadi sering gaduh kakak sama papanya. Kakaknya keras, adiknya nggak boleh nikah sama si bapak itu, tapi papanya keras harus. Jadi kok menurut aku ya, bukankah orang tua itu memang dituntut untuk membesarkan anaknya, merawat, mendidik. Tapi kalau untuk meminta anaknya, meminta berbakti boleh, cuma berbakti nggak memaksa lah. Kayak papanya si Depi ini kan, kok bilang ya memaksa ya kan. Memaksanya tuh kan ibaratnya ini menyangkut masa depannya si Depi. Janganlah ibarat kata memakai kata berbakti, kayak mana aku bilangnya, selalu kata bakti itu selalu jadikan senjata gitu loh sama orang tua.
pada anak-anaknya supaya mau menuruti kemauan orang tuanya. Sampai-sampai masa depan anaknya, kebahagiaan anaknya pun mau dikorbankan. Kalau aku ya, jujur kalau aku pribadi ya, aku nggak setuju sama si tingkah si bapak ini. Kita, kalau aku pribadi menganggap kita sebagai orang tua ya ikhlas aja lah membesarkan anak, mendidik. Jangan menuntut pula dia harus begini-begini di masa tua, di masa ini dia sampai mengorbankan masa depannya. Janganlah. Kalau aku nggak setuju. Kasihan si anak itu, dia kan punya kebahagiaan sendiri, dia berhak menentukan masa depannya sendiri. Kita mengarahkan aja ya kan. Soal jodohnya biarlah dia milih sendiri. Ya kalaupun dia salah milih jodoh ya udah resiko dia. Namanya kehidupan. Ya nggak selalu sesuai harapan. Sesuai harapan alhamdulillah, nggak sesuai ya sudah. Terima aja lah. Sering kali kejadian tuh. Bukan masalah nikahnya aja, kadang-kadang mak cakapnya kalau udah bergaduh sama anaknya, oh mak kau ingat aku dulu begini-begini. Apalagi masalah uang, habis duitku untuk biaya sekolah kau, biaya makan kau. Jangan. Ikhlas nggak sebagai orang tua tuh ngasih makan anaknya? Kalau ikhlas kan nggak akan mungkin ungkit-ungkit. Kok gaduh ya udah gaduh aja, bahasanya apa yang digaduhin aja, jangan mengungkit masa lalu. Aku kadang-kadang kalau udah bukan orang lain aja, aku pun kadang mau kayak gitu. Selalu diingatkan anak-anaknya. Ingat kau dulu begini-begini, ingat kau aku udah keluar duit banyak gini-gini. Buat apa diingat-ingat kayak gitu? Aku pribadi nganggap kalau ada orang tua yang kayak gitu berarti dia nggak ikhlas besarkan anaknya. Aku pribadi ya. Sekali lagi kalian setuju syukur, nggak setuju ya udah, nggak masalah sama aku. Aku nggak suka aja kok udah di depan mataku nih ya kan. Kenal lah, aku bilang habis duit aku begini-gini. Udahlah Wak, kadang aku nyamber aku, udahlah Wak, ngapain lagi diingat-ingat lagi yang lalu. Begituin aja kadang kalau pala hati aku. Apalagi aku orangnya cerewet. Begituin Wak aku. Bukan aku kurang ajar, enggak. Aku mengingatkan aja untuk ikhlas jadi orang tua. Itu aja udah. Nanti gara-gara nggak anaknya nggak sesuai dengan harapan dia, dibilang durhaka lah apa segala macam. Biarkan aja anak tuh menjalani kehidupan dia. Ini mak cakapnya aja nih ya, mak cakapnya. Kalau kita mau jahat sebagai orang tua, misalnya kita maunya si anak kita nih melakukan ini, atau dia melakukan B, rupanya yang dilakukannya nggak berhasil. Kalau jahat kalau memang mau jadi orang tua, ya udah tinggal dibilang aja, rasain lah kau. Dulu mama suruh kau gini-gini nggak mau, kau ambil pilihan yang ini, rasain lah kau, gitu kan aja udah. Tapi nggak usah dipaksa-paksa untuk menuruti apa mau kita. Masalah kerjaan, masalah jodoh, biarkan aja dia yang ini. Milih sendiri. Kita tinggal arahkan aja. Kalau dia tanya pendapat mak kayak mana, mak aku suka sama si ini mak. Ya udah, kalau menurut mama kayaknya bagus orangnya. Kalau nggak bagus ya jujur bilang ya, mama kayaknya kurang setuju gini. Kayaknya anaknya kurang sopan gini. Tapi kalau anak kita keras, udah biarkan aja. Biar dia yang rasai. Kalau aku gitu. Biarkan dia yang rasai. Begitu dia kena batunya kita tinggal bilang, rasai kau gitu aja. Wes. Sejajat kita ya kan. Intinya yang mau aku bilang, jangan pakai kata berbakti untuk menekan anak-anak. Udah, itu aja. Assalamualaikum.